Dengan mengoperasikan aplikasi ini hanya dibutuhkan kurang lebih 5 menit untuk setiap paket. Artinya kalau kita mendaftar 10 paket, berarti sekitar 10 kali 5 menit ya sekitar 1 jaman. Itu berlaku di semua bidang di LTSE Kementerian PUPR atau yang masih sejenis atau linear di bidang infrastruktur. Dan hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Mandor di channel pengadaan barang dan jasa. Pada video kali ini saya akan tunjukkan satu aplikasi yang sangat sederhana, khususnya untuk dapat melakukan simulasi untuk melihat probabilitas atau peluang dari satu perusahaan manakala akan melakukan atau memutuskan untuk mengikuti seleksi jasa konsultansi. Dengan mengoperasikan aplikasi ini hanya dibutuhkan kurang lebih 5 menit untuk setiap paket. Artinya kalau kita mendaftar 10 paket, berarti sekitar 10 kali 5 menit ya sekitar 1 jaman. Itu berlaku di semua bidang di LTSE Kementerian PUPR atau yang masih sejenis atau linear di bidang infrastruktur. Dan hasilnya kita bisa mempertimbangkan dengan perolehan nilai dari hasil data yang kita miliki dengan memadukan atau membandingkan dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen, sehingga dapat mengambil keputusan apakah apakah selaku penyedia itu hanya sekedar mendaftar atau mencari teman untuk melakukan kerjasama atau KSO, atau mengurungkan niat untuk tidak ikut berpartisipasi dalam proses pengadaan, atau bahkan mencari langkah-langkah lain agar dapat melanjutkan untuk dapat mengikuti seleksi jasa konsultansi ini. Baik, untuk mengupas lebih rinci, kita segera saja saksikan video tutorialnya, dan mari kita berpetualang di PBJ. Pada pembahasan video kali ini, saya akan menunjukkan satu aplikasi yang sangat sederhana dari Microsoft Excel yang telah dilakukan pemrograman kombinasi dengan Visual Basic. Dengan melakukan atau membuat coding tertentu agar aplikasi ini dapat bekerja sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Aplikasi ini sangat saya rekomendasikan untuk dibuat juga bagi penyedia jasa yang banyak berminat pada paket-paket multi bidang atau mempunyai banyak stok pengalaman di berbagai sektor atau bidang, sehingga
dengan melakukan digitalisasi data-data dari berbagai grup-grup perusahaannya atau data-data pengalaman, sehingga mudah dalam melakukan prediksi pada paket-paket yang diminati dan dapat menghemat waktu tentunya. Sebelumnya di bagian pertama dari seri PBJ jasa konsultasi telah kita bahas materi terkait dengan review dokumen, penetapan dokumen pemilihan serta pengumuman prakualifikasi. Dan pada bagian kedua seri PBJ ini kita akan fokus pada pokok bahasan antara lain pendaftaran oleh penyedia, download dokumen kualifikasi, dan diikuti dengan penjelasan kualifikasi. Tata cara melakukan pendaftaran mungkin dapat dilihat pada video-video yang lain ya di channel YouTube yang banyak bertebaran di channel YouTube tentang pengadaan. Baik, setelah paket tayang di LPSE, maka teman-teman konsultan bisa langsung melakukan pendaftaran dan mendownload dokumen kualifikasi apabila dokumennya telah tersedia, artinya pembuat telah mengupload. Setelah dokumen terdownload, maka ada beberapa hal ya atau poin yang harus dilakukan segera, antara lain menginput informasi pengadaan yang ada di dalam dokumen kualifikasi, menginput nilai atau bobot dari masing-masing kriteria, menginput pengalaman sejenis dan jumlahnya yang disyaratkan, data-data keuangan, dan selanjutnya langsung melakukan simulasi. Sekarang kita langsung saja buka aplikasinya agar kita bisa melakukan input data dan sekaligus melakukan simulasi. Baik, kita buka. Kita masukkan user atau pengguna. Jadi aplikasi ini memang diprotek ya teman-teman konsultannya, karena memang ini sangat privat, karena menyangkut banyak data-data yang sangat penting di dalamnya, sehingga harus diprotek. Kita masukkan sandinya. Oke, berhasil. Kita langsung di-oke-kan. Ini adalah contoh ya, contoh dari satu perusahaan, tapi perusahaan ini sesungguhnya tidak ada. Kita hanya ilustrasi saja biar mudah dalam melakukan simulasinya. Oke, kita langsung pilih menu. Kita pilih menu simulasi. Ini data perusahaan. Setelah simulasi nanti kita input penomoran. Jadi kita masuk dahulu ke simulasi kualifikasi. Oke. Nah, datanya seperti ini. Kita ambil atau kita anggap saja ini adalah hasil dari bagian penting dari dokumen yang telah teman-teman download. Nanti kita akan inputkan. Oke, kita copy.
data yang harus dipergunakan ya. Alamat kita copy saja. Oke, nama paket, lokasi pekerjaan ya, kita copy. Jangka waktu, jadi yang akan di copy sudah saya tandai ya teman-teman konsultannya yang berwarna biru. Sumber pendanaan, nilai pagu, pagu 19.900, habis juga 2.900.000. KSO 3, kita copy. Ini urutannya sama ya teman-teman konsultan, urutan inputan dengan urutan dokumen itu sama, sehingga biar kerjanya berurutan. Ini tidak perlu dokumen kualifikasi. Usaha besar, kita lihat apakah betul ya. 403. Oke, langsung ya teman-teman, otomatis 403. PT tahunan 2019. Oh iya, betul sudah. Ya, oke. Pengalaman sejenis ya, di input ya teman-teman. Pengalaman sejenis di buat B untuk pekerja usaha menengah atau besar. Pekerjaan jenis adalah berdasarkan lingkup. Nah, jadi kebetulan ini mengambil lingkup ya. Kita copy aja. Kita copy. Atau nanti ada 3 kriteria yang bisa dipakai ya. Ini contoh ya teman-teman ya, konsultan. Nanti kita juga akan input bidang-bidang marga satu contoh dan bidang SDA satu contoh. Ini cepat teman-teman konsultan, jadi tidak perlu memakan waktu yang lama. Oke, sekarang kita input data pengalaman ambang 70. Oke, 70. Pengalaman sejenis 30. 30. Oke. Kesesuaian besar 40. Oke. Pengalaman pekerjaan jenis dalam kurun waktu 10 tahun 25.
Oke. Domisili 5. Oke. Jadi ini nilai ini harus masuk dalam rank ya, teman-teman konsultan, antara 25 sampai 40. Jadi dia telah terkunci ya, teman-teman konsultan. 40, 25, 40. Jadi kemungkinan kelirunya kecil sekali. 35, 45. Oke. Jadi dia sudah terkunci. Jadi sudah selesai ya. Memiliki sisa kembali nyata paling kurang sama dengan ini di laporan keuangan. Jadi untuk usaha besar ini otomatis laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang diregistrasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Oke, 10 tahun. Oke, ini adalah kode ya, kode dari pengalaman yang akan kita kejar nanti di simulasi pengalamannya. Oke, ini sudah selesai. Kita langsung masuk ke pengalamannya. Pengalaman. Oke. Jadi kita pilih bidang yang menenderkan ya, atau unit yang nanti di mana pekerjaan ini akan dilaksanakan. Karena paketnya adalah rumah susun, berarti dia di unit pelaksana penyediaan perumahan. Nah, ini adalah beberapa kriteria pengalaman. Kalau kita pakai manajemen MK rusun, kita lihat. Jadi kalau rusun kita akan memiliki 12 pengalaman. NPT-nya 5 miliar ya. Sejenisnya 11. Kalau gedung, ya gedung bertingkat malah tambah kecil ya. Oke. Jadi setelah kita simulasi, maka jumlah pengalaman yang disyaratkan itu adalah 20 tidak terpenuhi, sehingga harus melakukan KSO. Dan kita masuk ke ini ya, ke admin. Oke, jadi ini sebelum data ini kita kirim sebagai persyaratan kualifikasi, maka kita lakukan pengecekan dulu ya. Maka semua persyaratan atau ketentuan itu telah dipenuhi. Perpajakan lengkap, ini ada ini. Ini urutannya sama ya, kemungkinan Pokja akan
evaluasi administrasi seperti ini, maka kita samakan kepemilikan ya. Pengurus perusahaan minimal 3, ya. Akun keuangan, nah ini yang harus ada ya, nomor laporan ini. Kalau ini nggak ada, tidak lulus ini. Ya, lengkap. Hasilnya pasti tidak lulus evaluasi administrasi. Memiliki sisa kemampuan nyata, kayak bersih. Ini paket ongoingnya. Setelah perhitungan, SKN memenuhi. Selanggari tetap MK ya, di sini tinggal pilih teman-teman. Konsultan tinggal pilih kalau di jalan ya setelah disiapkannya. Kalau memang sumber daya air, kita tinggal pilih yang sumber daya air. Kalau gedung, memang disiapkan. Ini adalah MK ya. Siapkan bukti store. Kalau nggak lengkap, nah tidak lulus. Atau KSO-nya mengupload juga sendiri. Tidak lengkap ya. Ini sudah dibuat sistematis ya. Jadi apabila ini terpenuhi semua, berarti administrasi sudah oke. Sekarang kita masuk ke data teknis ya. Nah, ini pengalaman yang sejumlah 12 itu ya, telah terinput di sini semua. Oke, kita bisa lihat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, ini hasilnya teman-teman konsultan. Nah, ini setelah dikonversi ya dengan kriteria pembobotan, maka didapat nilai 85 ya, tidak 100. Sekarang kita ambil pengalaman kita ambil yang rusun ya. Jadi jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5, kita lihat apakah lulus. Nah, 78 55 ya.
Kita bisa lihat teman-teman konsultan betapa sistematisnya pengalaman ini ya. Jadi mestinya undangan pembuktian ya. Jadi apa-apa yang harusnya disiapkan harusnya sudah diinformasikan. Jadi biar teman-teman konsultan enak menyiapkan barang-barang atau berkas-berkas yang akan dibuktikan. Jadi ini adalah harusnya menjadi BA ya, BA evaluasi, sehingga nilai ini sudah tidak bergeser dan menjadi haknya penyedia ya. Artinya pada saat dibuktikan dan pada saat diumumkan nilai ini sama, tidak terjadi perubahan. Oke, sekarang kita lihat administrasi data perusahaan. Ya, ini memang harus diinput ya teman-teman konsultan. Ini diinput namanya, kalau ada yang berganti. Nah, ini SKN misalnya, cupnya ini banyak loh teman-teman nih. Ini udah terdaftar di OJK ya pada 31 Desember kemarin 2020 kalau nggak salah ya. Ini kita lihat. Nah, ini aktif. Jadi saya slim. Ini tinggal dicari aja sesuai dengan laporan keuangan kita. Kita harus membuktikan apakah kantor akuntan publik ini telah terregistrasi. Oke, kita lanjut ke data. Ini fakta integritas surat kuasa, ini semua ada disiapkan. Ini tinggal ya. Nah, disiapkan perjanjian KSO. KSO. Pernyataan. Ya, pernyataan. Pengisian kualifikasi. Ini tinggal di PDF kan teman-teman konsultan. Di PDF kan langsung dikirim ya. Ini sudah sesuai dengan format. Ini personil. Oke, ya personil. Peralatan. Ya, ini peralatannya. Pengalaman 4 tahun.
Berarti yang barusan itu yang linear tidak ada yang 4 tahun ya. Berarti harus cari pekerjaan lain. Memang pengalaman 4 tahun ini kan tidak mesti linear dengan yang dipersyaratkan dokumen. Bahwa pengalaman 4 tahun ini adalah pengalaman sebagai penyedia. Jadi bebas ya, pekerjaan apapun bisa dijadikan sebagai pengalaman 4 tahun karena sifatnya administratif ya, administrasi. Tidak perlu linear. Kalau yang ini kan kita usahakan linear dengan bidangnya ya, ruang lingkup. Maka tadi pas di input kosong. Tahun kita lihat ya, ini 10 tahun 12. Kalau seandainya 13, tetap ya, karena masih di atas. Jadi kalau 13 8 aja. Kalau 12 10. 2010 ya 12. Oke. Ongoing 1 SKN ya, ini SKN keuangan ya, laporan keuangan. Ini surat sanggahnya sudah disiapkan. Jadi lengkap ya, sampai ke surat pengaduan, sanggah pemenang, kombinasi. Di sini udah siap untuk kita simulasi. Manakala video ini sampai kepada pembahasan di bagiannya ya. Kalau nggak salah ini bagian keempat nih, 4 atau 5. Oke, sekarang kita coba ke pekerjaan Bina Marga. Kita ke Bina Marga ya. Oke, ini adalah inputan data yang harus kita masukkan. Oke, ini adalah dokumen Bina Marga ya. Kita tempel ya. Alamat kita copy, nama paket
paketnya Kortim ya, Kortim. Oke, lokasi dan barat, jangka waktu kita copy, sumber dana kita copy. Pagu 39, sama ya. KSO 3 tuh 3. Oke, perencanaan pengawasan. Oke ya, dan pengawasan 104 202. Oke, betul. Bukti store 2019, masukkan. Kita copy kriteria sejenisnya. Bobot 35 40 20 5 ya. 30 35 40 20 5. Oke. Laporan keuangan 2019 usaha besar OJK. Betul. Keuangan. Nah, ini teman-teman konsultan dipilih saja kalau memang lokasinya. Nah, ini kalau tidak lokasi langsung 0 ya. Oke, 100. Jadi teman-teman konsultan, ini adalah jumlah pengalaman hasil pencarian dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini mendapatkan sejumlah pengalaman 10 ton THC 25, besaran nilai tertingginya NPT 9 miliar, sejenisnya 10, domisili ya. Dan coding kita untuk Kortim ini adalah Kortim jalan jembatan, Kortim pengawasan jalan dan jembatan, Kortim pengawasan jalan jembatan. Jadi kita akan pakai yang CTBM ini. Nah, setelah selesai penginputan, maka kita langsung masuk ke teknis ya.
evaluasi kondisi teknis untuk menggambarkan atau melihat sejauh mana pengalaman ini, keberadaannya ataupun kelengkapannya. Apakah ada yang mau kita buang? Kan persyaratan hanya 20. Nah, di sini teman-teman penyedia menyortir lagi ya, apakah harus memastikan pengalaman-pengalaman yang tertera di sini bahwa semuanya lengkap. Ya, 25. Nah, ini adalah perhitungan real yang akan dihitung atau diperhitungkan. Karena apabila yang disertakan sejumlah 25 dan terjadi perbedaan penilaian antara Pokja dan hasil yang di-upload, maka di sini bisa dilacak, artinya bisa dilakukan investigasi data ya. Misalkan yang tidak diambil Pokja, misal ya, kita anggap ini kosong ya, tidak diambil. Jadi jumlahnya 24 ya, tetap. Atau ada pengalaman yang tidak dihitung oleh Pokja, jadi 23. Nah, sekarang lokalnya sudah mulai berkurang nih, jadi 9 ya, tadi kan 10. Tidak dihitung oleh Pokja, jadi 22 ya. Ini kita coba simulasi hasil dari uploadan. Dan nilai yang didapat dari BA hasil pembuktian, maka kita bisa cek. Jadi tidak sampai 20. Kalau kita coba ya, kita coba lihat. Nah, jadi nilai tertinggi jadi berkurang ya, jadi 64 saja, 6,4 miliar. Lagunya 16. Kita ambil contoh adalah ini hasil real dari perhitungan Pokja. Maka penyedia jasa bisa melakukan investigasi dalam data ini, apa betul pengalaman-pengalaman yang tidak terhitung atau tidak terambil itu mempunyai masalah, ada masalah terhadap validasinya, ataupun pengalaman itu tidak menyertakan bukti-bukti kontra atau hal-hal yang memang disyaratkan dalam dokumen. Nah, ini harus ditelusuri.
Kita coba lihat. Sekarang sisa 7. Nah, jadi sistem ini langsung menghitung apabila pengalaman yang ada seperti ini, maka sudah dapat dipastikan bahwa penyedia itu sudah tidak lulus passing grade ya. Artinya ini sudah pasti tidak diundang untuk dilakukan pembuktian. Jadi inti dari sistem aplikasi ini adalah kita bisa melakukan banyak hal ya, banyak hal dalam mengambil keputusan untuk apakah tetap lanjut menawar, apakah perlu mencari teman untuk KSO, ataupun kita tidak meneruskan, artinya tidak menawar, karena memang nilai-nilai yang ada di aplikasi ini dia boleh dibilang akurasinya tinggi ya, tergantung kita melakukan penginputan. Apabila memang pengalaman kita itu real, ya mestinya datanya juga akan real. Jadi semuanya tergantung dari data yang kita input. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari surat menyuratnya, dia sudah otomatis terinput sudah. Misalnya di perjanjian KSO kan ya sehubungan dengan ini ya, ini kan. Jadi paketnya sudah, ini tinggal di PDF kan dan langsung di upload nih. Jadi sudah tidak ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi, karena memang di sini apabila sudah ya semuanya sesuai, maka sudah tidak ada masalah ya. Paling kita lihat di administrasi kita hanya perlu menyocokkan teknik jalan ya. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke
Di sini kita bisa lihat, misalnya ini kita coba rubah di simulasi ya, kita coba ganti misalnya apa, pengawasan. Ini kita ganti pengawasan. Oh ya, 202. Kita lihat teman-teman ya. Ini kita coba. Pengawasan. Jadi kita lihat apa-apa saja yang ada di pengawasan. Nah, di pengawasan ini di dokumen, apakah pengawasan misalnya preservasi, apakah pengawasan jembatan saja, atau teknis jalan, atau teknis jalan dan jembatan. Nah, kita lihat di sini apabila di sini masukkan teknis jalan jembatan, maka kita lihat apakah jadi untuk pengawasan jembatan saja kita akan mendapatkan pengalaman sejumlah ini ya. Atau pengawasan misalnya jalan saja. Jalan itu ada jalan jembatan. Jadi kalau PWJJ ini adalah jalan jembatan ataupun kesemuanya, jalan masuk, jalan jembatan juga. Jadi kalau kedua-duanya itu masuk semua, hingga kita akan ya sejumlah ini. Jadi ini sejumlah pengalaman yang ada di database kita. Jadi memang kita hanya tinggal memilih apa yang sesuai dengan pengalaman yang ada di dokumen yang disyaratkan, dan kita hanya tinggal mencocokkan. Saja. Kita masuk misalnya di perencanaan. Kita ganti lagi. Sekarang pengawasan kita ke perencanaan rekayasa. Perencanaan rekayasa itu kan gedung SDA ya 104. Nah, di sini kita lihat di sistem ini dia merekomendasikan perencanaan apa yang diminta dalam dokumen itu. Apakah hanya perencanaan teknis jembatan, teknis jalan, longsoran, long segmen, nah, jadi kalau perencanaan teknis jalan, jadi hanya khusus jalan saja. Jalan dan jembatan, berarti jalan, jembatan masuk.
jalan perencanaan teknis dan jembatan. Ini mudah sekali ya. Ini jumlah pengalaman, ini pengalaman tertinggi, ini adalah sejenisnya. Nah, lokasinya sekian. Ini kan ya. Jadi dengan menggunakan sistem yang kita buat, penyedia buat gitu ya, sehingga memudahkan sekali untuk mengontrol atau menghitung ulang apabila terjadi perbedaan hasil perhitungan dari Pokja dan penyedia. Jadi argumentasinya atau bukti-buktinya sangat valid. Oke, sekarang kita masuk ke sumber daya air ya. Sumber daya air ini adalah satu pekerjaan yang banyak sekali item pengalamannya dan jenisnya juga banyak. Sehingga agak sedikit repot ya. Oke, ini kita siapkan dokumen sumber daya air. Ini apa? Kita lihat. Ini kortin. Oke ya. Pogjanya kita copy. Alamatnya kita copy lagi. Pekerjaannya survei investigasi desain penyediaan air baku Sungai Kapuas untuk kota metropolitan. Ya. Ini kebetulan pekerjaan di air baku ya. Kalimantan Barat. Ini mudah sekali teman-teman konsultannya. Hanya copy-copy, paste, hasil keluar. Dokumen kita copy. Jadi hanya kita melakukan copy ya. Ini 49. APS bagus sama. KSO-nya 3 tetap. SBU-nya rencana rekayasa jasa desain untuk pekerjaan teknik sipil air RE 103. Kita cari RE 103. Rekayasa 103. Ya, 103 air. Sama 2009. Sargan. Nah, ini kita copy ya, pengalaman. Kita copy.
Oke ya. Kita perhatikan kriterianya 70 ya, sama 70 35 40 25 35 40 25 cocok ya. Nah, jadi informasi sementara yang kita dapat ya, kita lihat apa yang dihasilkan ya. Oh, pantai ya, air baku ya. Nah teman-teman sekalian bisa lihat di sini coding kita sudah banyak sekali ya. Khusus untuk perencanaan ini kita hanya tinggal pilih saja air baku. Oke. Nah, ini adalah dokumen ya, DED review teknis SID atau SIDD, maka kita ambil semuanya. Kita ambil semuanya menjadi air baku review, desain air baku, perencanaan air baku, survei ya ini. Kalau yang kedua kita lihat jadi SID masuk, jadi enggak ya, karena SID enggak. Kalau 3 lebih jauh lagi, SID studi potensi, jadi tidak, bukan ya. Yang betul adalah yang PRAB1. Nah, ini yang sangat cocok ya, atau sesuai dengan persyaratan di dokumen. DD review desain, survei investigasi desain atau SIDD ya. Ini cocok. Nah, sekarang hasilnya adalah pencarian sejumlah 19 pengalaman. Dan pengalaman tertinggi 6,5 ya miliar, dan sejenisnya ada 3. Jadi lumayan lah ya, 3. Nah, sekarang kita langsung lihat kita lihat di teknis ya. Teknis, kita lihat di teknis ya, di sini. Nah, ini hasil dari pencarian dari sistem ini kan ya. Ini sangat mudah sekali ya teman-teman penyedia, 19. Sangat mudah ya. Semua sudah sistematis, kita buang saja yang kosong. Oke. Jadi dari hasil pencarian sistem, dia memperlihatkan hasil dengan jumlah yang didapat, maka nilai yang dihasilkan adalah 81,25. Oh, sorry ya, kita lihat ini belum kita setting ya, berapa pengalamannya. Sorry, kita lihat. Nah, ini belum kita setting ya, dokumennya berapa. Oh iya, kita ikutin ya, 10 ya.
Betul ya 10. Ya. Kita masukkan ya teman-teman 10. Lima 9 24 2. Oke. 6 23 1 ya. Betul ya. Coba kita cek. 6 45 231. 6 45 231. 10 59 10 59 242. 10 59 242. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Kalau di sini ini ya jumlahnya ya. Sekarang kita lihat di jadi hasil yang didapat adalah 90. Domisili iya. Kalau nggak domisili berarti 85 ini. Misal kita lihat ya. Ya, sekitar 85. Jadi sumber daya air ini yang hasil dari pencarian. Jadi terserah teman-teman penyedia apakah ingin ikut, ingin lanjut, apakah harus menambah KSO lagi sehingga cukup ya maksimal poinnya. Bagaimana kalau misal rawa? Nah, ini di rawa kita lihat. Nah, ini untuk di rawa ya. Kalau rawa 1 perencanaan survei desain. Oke. Kalau hanya misalnya DD rawa saja didapat pengalaman sejumlah, atau review desain sama 2 saja ya. SIDDR survei SID 1 saja. 3. Nah, ini yang ya, kemungkinan cocok ya kalau emang ada kegiatan perencanaan di rawa. Nah, di sini menginformasikan sejumlah yang didapat.
Jadi barangkali hanya ini saja yang bisa saya informasikan terkait dengan aplikasi ini di bagian kedua, karena nanti bagian ketiga kita akan mengupas masalah mensimulasikan terhadap lawan-lawan. Jadi kita di sini akan mendatabase perkiraan siapa sih lawan-lawan kita nanti yang akan bersaing dalam penawaran ini, dan kita akan memprediksi juga nilai-nilai lawan-lawan kita sehingga kita bisa tahu posisi kita di ranking berapa. Barangkali nilai kita 100 tapi kita tidak diundang, kan bisa jadi 100 kita di ranking ke 8, Pokja hanya mengundang 7, bisa terjadi ya. 100 jadi belum tentu itu adalah angka yang pasti untuk diundang pembuktian. Barangkali 100 kita di ranking ke-8 ya. Jadi memang kalau tidak menggunakan perhitungan seperti ini memang sulit kita untuk melihat situasi atau keadaan siapa-siapa yang akan menjadi pesaing kita. Oke, dari saya itu saja. Kita akan ketemu lagi di seri bagian ketiga, yaitu upload dokumen penawaran. Akan secara lengkap lagi kita bahas, tetap masih menggunakan aplikasi penyedia jasa konsultansi ini, dan saya berharap semoga teman-teman konsultan bisa membuat aplikasi ini yang sangat membantu, saya pikir ya, sangat membantu sekali, dan banyak keuntungan yang dapat diambil. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.